Hai bro, Laut Merah masih dikuasai tentara Houthi Yaman. Kapal dagang Magic Seas dilaporkan tenggelam setelah diserang oleh kelompok Ansar Allah atau Houthi dari Yaman. Serangan ini merupakan bagian dari operasi mereka untuk menegakkan blokade laut anti-Zionis. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pihak di balik kapal ini? Dan kenapa Laut Merah jadi pusat konflik global akhir-akhir ini? Pada tanggal 9 Juli tahun 2025, akun analis geopolitik Jackson Hinkle merilis video yang diklaim berasal dari kelompok Houthi Yaman. Dalam video tersebut terlihat jelas momen ketika kapal kargo besar bernama Magic Seas terkena serangan rudal dari laut atau udara. Kapal ini diketahui sedang berlayar di wilayah Laut Merah, jalur strategis yang saat ini sedang dijaga ketat oleh kelompok Ansarullah, terutama setelah konflik Gaza kembali memanas. Menurut laporan open source seperti marinetraffic.com, Magic Seas adalah kapal berbendera Liberia yang sering digunakan untuk pengiriman kargo internasional, termasuk ke pelabuhan-pelabuhan yang terkait dengan kepentingan Israel dan Barat. Ansarullah menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan kapal apapun yang memiliki koneksi dengan Israel untuk melewati Laut Merah. Ini adalah bentuk blokade simbolik terhadap Zionisme sebagai dukungan terhadap Palestina. Ini bukan serangan pertama. Sebelumnya, beberapa kapal seperti Galaxy Leader juga diserang dan bahkan ditahan oleh Houthi. Hal ini membuat banyak negara menutup sementara jalur pelayaran melalui Laut Merah dan memindahkan rute mereka ke sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang artinya waktu pengiriman jadi lebih lama dan biaya naik tajam atau bengkak. Ini membuktikan bahwa ormas Houthi di Yaman menjadi penjaga Laut Merah yang superior. Mereka mampu membuat kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika menjadi takut dan kikuk sehingga mereka harus berkeliling jauh dan membuat sumber air sudah tidak dekat lagi. Blokade ini bukan hanya berdampak pada kapal-kapal milik atau terkait Israel, tapi juga mempengaruhi pasar global. Laut Merah adalah jalur utama ekspor-impor antara Asia dan Eropa. Setiap insiden seperti ini akan menimbulkan gejolak harga minyak, pangan, dan pengiriman. PBB dan negara-negara barat sudah mengutuk serangan ini. Tapi bagi Houthi dan sekutunya, serangan ini adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi militer dan ekonomi Israel serta Barat di Timur Tengah. Ya harus fair dong. Mengutuk serangan Yaman harus tegas setegas-tegasnya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina atau lebih-lebih kepada Gaza. Ini sebenarnya poinnya. Fakta menarik lainnya adalah kelompok Houthi mendapat dukungan dari Iran secara logistik dan militer. Dan ini membuat konflik di Laut Merah tidak bisa dipisahkan dari ketegangan Iran dan Israel. Pertanyaannya, apakah ini hanya tentang Palestina? Tidak juga. Laut Merah kini menjadi titik sentral konflik global yang melibatkan Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, bahkan Tiongkok dan Rusia. Kapal Magic Seas hanyalah salah satu dari banyak kapal yang mungkin jadi target. Beberapa analis juga menyebut ini sebagai awal dari perang jalur laut yang bisa meluas jika negara-negara besar mulai campur tangan langsung.
Bukankah dari sebelum-sebelumnya Amerika Inggris juga ikut campur, tapi masih belum mampu meredam aksi yang dilakukan oleh ormas Houthi yang ada di Yaman. Sebenarnya mereka bukan sekedar ormas, tapi mereka adalah tentara yang gagah berani untuk membela saudaranya yang sedang tertindas. Itu yang bisa kita tangkap untuk sementara. Penenggelaman kapal Magic 6 oleh Houthi adalah pesan yang sangat jelas. Laut Merah bukan lagi jalur aman netral. Setiap kapal bisa jadi target, tergantung siapa yang Anda dukung. Dunia kini menyaksikan dengan tegang siapa yang akan mundur dan siapa yang akan melawan. Houthi juga beberapa kali kan sudah menegaskan, kapal-kapal yang tidak berafiliasi dengan Israel atau Amerika, mereka akan aman melewati Laut Merah, kecuali kapal-kapal yang berafiliasi dengan dua negara yang terlibat langsung dalam apa yang sering dikatakan sebagai genocide yang ada di Gaza. Di sini poinnya. Bagaimana kira-kira? Apa pendapat Anda tentang aksi blokade ini? Apakah sah sebagai bentuk perlawanan atau justru tindakan berbahaya yang mengancam dunia? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.